terancam tidak bisa sekolah tadi itu. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda awal penyimpan jaringan dan faktor pendorong terjadinya anak putus sekolah atau tidak sekolah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan rekomendasi strategis kira-kira nanti dari pendidikan apa ya kira-kira yang bagus untuk kegiatan home visit ATS buat ini. Oke, bisa kita mulai Bu Dari. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan ini adalah profil dan perkembangan akademik anak yang terancam untuk tidak sekolah. Nah, bisakah panjenengan mendeskripsikan siswa atas nama yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan kepribadiannya, minat, bakat, cara bergaul? Saya sebagai wali kelas dari Ananda, seinformasi yang pernah saya dapat, dia memang sebelumnya mungkin dari sekolah sebelumnya itu memang sudah memiliki masalah, sehingga saat masuk ke sini Ananda juga mengalami kendala, terutama saat bergaul dengan teman-temannya. Terus dari internalnya anaknya ternyata setelah saya telusuri kurang motivasinya. Faktor internal. Ya. Berikutnya bagaimana perkembangan akademik selaku panjenengan sebagai wali kelas sebelum terjadinya anak itu tidak sekolah? Untuk akademik sebenarnya anaknya masih bisa begitu. Mungkin hanya karena faktor motivasi sehingga anaknya terkendala saat mengikuti pembelajaran. Karena kan mengakibatkan anaknya sering absen. Hanya motivasi yang kurang gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kira-kira apakah ada perubahan yang begitu mencolok dalam prestasi atau motivasi belajar sebelum siswa itu sebenarnya tidak terlalu mencolok ya, karena anaknya cenderung diam, Pak. Sehingga saat di kelas pun dia cenderung menarik diri. Terima kasih. Berikutnya kita mulai ke yang kedua terkait dengan pola kehadiran dan perilaku anak yang tersebut di sekolah ini. Bagaimanakah pola kehadiran anak tersebut dalam beberapa bulan terakhir sebelum tidak sekolah? Saat menjelang tidak mulai dari sekolah, anaknya sebenarnya di awal masuk sini, di awal tahun ajaran ya, itu masuk. Tiba-tiba di saat tengah-tengah mulai minggu kedua atau minggu kedua, saya juga agak lupa ya, itu ada kasus dia rokok. Ya, dan itu masih bawa Pak. Terus kemudian beberapa minggu kemudian dia terdeteksi sama teman-temannya perokok. Ya, setelah itu dia sudah mulai tidak masuk ke sekolah. Berarti kasus ini terjadi sekitar bulan September, Agustus, September ya? Yang berikutnya terkait dengan apakah ada perubahan perilaku yang mencolok, perilakunya yang mencolok sebelum dia tidak mau sekolah, misalnya pendiam atau menjadi lebih galak atau agresif atau mungkin menarik diri dari pergaulan dan sebagainya. Kalau pendiam ya Pak, saya akui dia pendiam. Jadi saat kita hari itu internasional menonton dia sampai melakukan pelanggaran semacam itu, dia tidak terlalu banyak memberikan informasi yang lengkap. Kalau agresivitasnya kira-kira nggak? Agresif nggak? Oke, berarti dia pendiam dan akhirnya menarik diri ya? Ya, betul. Yang berikutnya, bagaimanakah interaksi sosial dengan teman-teman sekelasnya, mungkin
Lalu setelah panjenengan melakukan itu, bagaimana respon atau reaksi dari siswa yang tersebut? Iya. Iya. Jadi kalau ada informasi apapun saya selalu dari pihak orang tua. Jadi orang tuanya menyampaikan anaknya karena sedang ini. Yang berikutnya mengenai apakah ada dukungan yang diberikan oleh sekolah, misalnya konseling atau remedial atau mungkin bantuan-bantuan lain yang sudah dapat dinikmati oleh siswa itu sehingga mereka bisa harapannya bisa kembali ke sekolah. Untuk konseling sudah diupayakan sama kita, tapi ya mungkin karena anaknya juga kurang sehingga dampaknya terlalu lama. Terakhir ini terkait dengan analisa dan penyebab anak tersebut katakanlah yang notabene yang sekarang ini dikatakan putus sekolah karena tidak mengikuti ujian, tidak mengikuti tes semester ya, nanti akhir oke. Nah, menurut panjenengan faktor utama apa yang menyebabkan siswa ini sehingga menjadi putus sekolah? Bisa dari faktor dari dalam diri tersebut atau mungkin dari luar yang menyebabkan anak itu menjadi tidak masuk. Menurut yang saya dapat, kemungkinan anak itu karena ada faktor keluarga, jadi kenal dengan keluarga, sehingga masalahnya itu berdampak pada apa yang dia rasakan, karena remaja juga masih mencari jati diri, dan kemungkinan juga dari pergaulannya. Yang terakhir ini, apakah ada peristiwa khusus di sekolah atau mungkin kalau panjenengan tahu di luar sekolah yang menyebabkan anak tersebut menjadi tidak masuk? Ya dari mungkin kenal dari masalah keluarga. Dari keluarga. Ya. Pertandingan ya. Ya. Jadi nggak ada konflik itu atau mungkin di sekolah ada pembimbing kepada anak. Oke, terima kasih Bu Heri dengan apa yang panjenengan sampaikan. Semoga ini nanti bisa menjadi pemacu